perkenalkan nama saya Ikunda Tahu, biasa dipanggil Eva, kelas 10L Sekolah di SMK Franciscus Xaverius Ruteng. Jadi teman-teman, tujuan dari pembuatan video ini untuk menguraikan pemenuhan hak warga negara di daerah saya ataupun di daerah tempat tinggal saya, yaitu di Kudutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langkerembok. Jadi supaya tidak memperlama waktunya, yuk kita simak video berikut ini. Sebelum itu teman-teman, kita akan membahas mengenai pengertian hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara bertanggung jawab oleh setiap warga negaranya. Tapi teman-teman, kita manusia sudah mendapatkan hak secara individu, yaitu hak asasi, di mana negara sudah menjamin hak asasi setiap manusianya. Teman-teman, terlepas dari hak warga negara, adapun kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Salah satunya adalah menaati hukum dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Teman-teman, jika hak dan kewajiban warga negara terlaksanakan dengan baik, maka terciptanya keharmonisan kehidupan masyarakat bernegara. Namun sebaliknya jika tidak, maka dapat merugikan diri sendiri dan dapat terkena sanksi dan merugikan orang lain karena melanggar hak mereka. Jadi di pembahasan video selanjutnya akan membahas mengenai pasal-pasal yang terkait dengan kewajiban warga negara. Jadi teman-teman, adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban warga negara. Yang pertama, pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini mengatakan tentang kewajiban membayar pajak. Yang kedua, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam mata hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketiga, pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berikutnya, pasal 28J ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang berikutnya ada pasal 30 ayat 1. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang berikutnya, pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Jadi, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk pelaksanaan hak warga negara. Yang pertama adalah mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak berdasarkan pasal 27 ayat 2. Adapun bentuk-bentuk kegiatannya, yang pertama adalah di mana foto ini menguraikan bahwa seseorang yang mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dia dapat menghidupkan keluarganya. Yang kedua, foto ini adalah di mana foto keluarga yang mendapatkan kehidupan yang layak. Selanjutnya, pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa secara umum pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup. Namun sayangnya keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan hingga ke luar negeri. Oleh sebab itu, mengacu pada pasal 27 ayat 2, undang-undang tersebut harus memberi perlindungan bagi warga negara yang akan bekerja di luar negeri agar dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tepat mengutamakan keselamatan baik fisik, moral, maupun martabatnya. Tak hanya TKI, hak yang diatur dalam pasal ini juga berlaku bagi pekerja di dalam negeri. Pasal berikutnya adalah pasal 28E ayat 3. Pasal ini bermakna bahwa boleh berbentuk organisasi dan menyuarakan pendapat asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila.
Ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang saya ikuti ataupun organisasi yang saya ikuti, yaitu organisasi bela diri. Organisasi ini adalah organisasi yang mengajarkan hal-hal yang positif yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Salah satu contoh sikapnya yaitu di mana tidak memboleh beda-bedakan teman ataupun senior ataupun junior, tidak boleh dibeda-bedakan. Hal itu yang dapat menimbulkan masalah ataupun menimbulkan konflik dalam organisasi tersebut. Sehingga organisasi yang saya ikuti ini mengajarkan tidak boleh membedakan orang dari tingkat-tingkatnya. Pasal berikutnya adalah teman-teman, pasal 29. Pasal 29 bermakna bahwa setiap warga negara berhak memilih agamanya secara bebas dan beralih agama secara bebas dengan sukarela. Yang dimaksudkan adalah dapat dilihat dari foto kegiatan yang saya ambil dari Gereja Katedral Ruteng semasa Paskah. Dari foto ini saja kita dapat lihat bahwa setiap manusia yang hidup bebas menentukan dan memilih agama dan kepercayaan yang ia anggap paling baik dan berhak mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang dimana juga setiap pemerintah memberikan kebebasan atas keyakinan yang diyakini oleh warga negara tersebut dan berhak atas pemikiran dan sikap yang mereka ambil di kehidupan sehari-hari sesuai dengan hati nurani yang mereka anggap benar selama semua itu tidak merugikan orang lain. Pasal berikutnya adalah pasal 31. Pasal 31 bermakna menyediakan fasilitas, tunjangan, dan beasiswa pendidikan untuk warga negara. Ini adalah salah satu foto yang saya ambil dari sekolah yang ada di daerah kami, yang dimana sekolah ini sudah menyediakan fasilitas untuk siswa-siswinya sehingga dapat melakukan proses belajarnya dengan aman serta lancar. Tapi teman-teman, pada intinya makna pasal ini adalah tentang hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan, serta kewajiban dan prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan nasional. Dikatakan sebagai hak karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkan serta menempuh pendidikan, sedangkan kewajibannya ialah menempuh atau mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah juga mengusahakan serta menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi teman-teman, itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.